Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pandiri, nama Kak Saranam dari kelas klimatologi 6. Di sini saya akan menjadi perwakilan untuk menjelaskan tentang materi tentang analisis variabilitas iklim, ENSO, IOD, dan anomali SST, serta hubungannya masing-masing periode 1982 sampai 2020. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama ada anomali SST, analisisnya, yang kedua ada analisis IOD, yang ketiga ada analisis ENSO, dan yang keempat ada hubungan antara ENSO, IOD, dan anomali SST. Selanjutnya dapat dilihat dalam tabel di sini yaitu ada contoh yaitu ada analisis perhitungan anomali SST di Indonesia. Yaitu pada pengolahannya yaitu dilakukan pengkategorian SST tahunan dengan cara merata-ratakan SST di wilayah Indonesia pada periode 1982 sampai 2020 untuk mendapatkan nilai normal SST Indonesianya, yaitu di sini didapatkan 28,77. Kemudian dihitung nilai standar deviasinya dan dikalikan 0,5 standar deviasinya untuk mendapatkan nilai atas dan nilai bawahnya, yaitu upper dan lower SST-nya. Selanjutnya yaitu nilai upper dan lower digunakan sebagai acuan dalam penentuan kategori SST-nya. Untuk kategori hangat apabila nilai SST tahunan Indonesianya melebihi nilai batas atasnya. Selanjutnya untuk kategori dingin apabila nilai SST tahunannya kurang dari nilai bawahnya. Dan yang terakhir yaitu kategori normal apabila nilai SST tahunan Indonesia berada di antara nilai batas atas dan nilai batas bawah. Selanjutnya pada kategori tahunan didapatkan juga kategori SST bulanan untuk setiap tahunnya dengan cara yang sama yaitu pengkategorian tahunan yang dibuat. Dari seluruh pengolahan SST tahunan yang dibuat, terdapat beberapa tahun yang menarik untuk dibahas. Yang pertama yaitu ada tahun normal, tetapi setelah dilihat kategori bulanannya ternyata bulan dinginnya lebih banyak dibandingkan dengan bulan normalnya. Yaitu hal tersebut terjadi pada tahun 1985, 2004, 2009 dengan nilai rata-rata SST-nya berturut-turut adalah 28,54, 28,7, dan 28,86. Yang kedua yaitu ada tahun normal, tetapi setelah dilihat kategori bulanannya, ternyata bulan hangatnya lebih banyak dari bulan normalnya. Hal tersebut terjadi pada tahun 1992, 2000, 1999, 2001, 2002, 2004, 2005, 2009, 2011, 2014, 2015, 2017, dan 2019. Dengan nilai rata-rata SST-nya yaitu berturut-turut adalah 28,61, 28,83, 28,95, 28,85, 28,7, 28,89, 28,83, 28,62, 28,74, 28,91, 28,86, 28,83, dan 28,67. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada analisis, yaitu terdapat tahun normal, tapi setelah dilihat kategori bulannya ternyata tidak. Untuk bulan hangat dan dinginnya lebih banyak dibandingkan bulan normalnya, atau bisa dikatakan itu keduanya lebih banyak dibandingkan bulan normalnya. Hal ini terjadi pada tahun 1992, 2002, 2004, 2011, 2012, 2015, dan 2019. Dengan nilai rata-rata SST-nya itu berturut-turut 28,61, 28,85, 28,7, 28,62, 28,74, 28,86, dan 28,67. Selanjutnya dari ketiga hal menarik pengkategorian tahun normal yang ternyata bulan normalnya tidak lebih banyak atau kurang dari bulan hangat dan bulan dinginnya maupun keduanya dapat dianalisis penyebabnya, yaitu dikarenakan untuk nilai SST Indonesia kategori bulanannya memiliki fluktuasi nilai SST Indonesia yang besar, sehingga kemungkinan jika dia dari SST Indonesia kategori bulanannya bisa terjadi kategori bulan normal yang lebih banyak, tetapi jika dijadikan nilai SST tahunannya dapat dinyatakan sebagai kategori normal yang disebabkan oleh fluktuasi nilai yang besar tersebut. Analisis selanjutnya yaitu ada analisis Indian Ocean Dipole atau IOD. Di sini menggunakan 3 sumber, yaitu yang pertama itu dari NOAA yang digunakan dalam keputusan pertama, yang kedua ada Jamstack yang digunakan dalam keputusan kedua, dan ketiga ada BOM Australia yang digunakan dalam keputusan ketiga. Ketiga keputusan tersebut menggunakan indeks dengan periode bulan dan tahun yang sama.
yaitu bulan Januari sampai bulan Desember, dengan tahun 1982 sampai tahun 2020. Pada keputusan pertama dan kedua, menggunakan pengambilan keputusan dengan melihat frekuensi kejadian bulanan terbanyak, yaitu pada kejadian bulanan dikatakan DM positif apabila nilai indeks dipole mode index nilai DMI lebih dari 0,4, dikatakan DM negatif apabila nilai DMI kurang dari minus 0,4, dan dikatakan normal apabila nilai indeks DMI di antara nilai 0,4 dan minus 0,4. Selanjutnya untuk keputusan ketiga langsung melihat kriteria IOD tanpa melihat indeks DMI-nya dikarenakan dalam situsnya tidak tersedia nilai indeksnya. Setelah dilakukan pengolahan data, terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan. Hal pertama adalah tahun-tahun yang diperoleh dari hasil kesepakatan dengan keputusan pertama dan kedua sama, tetapi keputusan ketiga berbeda. Untuk hal ini terjadi pada tahun 1982, 1983, 1996, 1997, 2006, 2010, 2012, dan 2014. Hal tersebut terjadi karena penentuan yang digunakan dalam keputusan pertama dan kedua sama dalam hal penentuan kriteria dan periode waktunya. Tetapi untuk indeksnya berbeda, sedangkan pada keputusan ketiga yang dikeluarkan oleh BOM Australia tidak dapat dinilai indeksnya, tetapi langsung kriteria akhir IOD-nya, sehingga kemungkinan BOM Australia menggunakan metode penentuan berbeda dari keputusan pertama dan keputusan kedua, ataupun memiliki nilai indeks yang berbeda dari keputusan pertama maupun kedua. Selanjutnya itu ada hal kedua, yaitu tahun-tahun yang diperoleh dari hasil kesepakatan dan keputusan kedua dan ketiga sama, tetapi keputusan pertama berbeda. Hal tersebut terjadi pada tahun 1998, 2015, 2016, dan 2017. Hal tersebut terjadi karena keputusan pertama dan kedua menggunakan acuan nilai indeks yang berbeda, namun tidak terlalu jauh perbedaannya dengan dibuktikan dari tahun-tahun yang terjadi hanya sebanyak 4 kali kejadian. Selanjutnya, perbedaan keputusan pertama dan kedua dalam penentuan akhirnya dikarenakan kemungkinan BOM Australia menggunakan metode penentuan sendiri ataupun memiliki nilai indeks yang berbeda dari keputusan pertama yang diambil dari NOAA. Selanjutnya itu hal ketiga adalah tahun-tahun yang diperoleh dari hasil kesepakatan dan ketiga keputusan menyatakan pendapat yang sama. Untuk hal ini terjadi paling banyak untuk tahun kejadiannya, yaitu sebanyak 26 kali kejadian. Hal tersebut membuktikan bahwa penentuan kriteria tahun IOD dengan keputusan-keputusan yang berbeda dan yang dijelaskan sebelumnya tidak menjadi masalah dalam perbedaan hasil akhirnya di setiap keputusan. Tetapi tidak semua kesepakatan dihasilkan dengan ketiga keputusan yang sama dan beberapa kesepakatan dari keputusan yang berbeda-beda. Dari ketiga hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesepakatan dari hasil ketiga keputusan masing-masing yang sama merupakan tahun kriteria IOD yang terbanyak diikuti berturut-turut. Kesepakatan dari hasil keputusan pertama dan kedua sama, tetapi keputusan ketiga berbeda, dan hasil keputusan kedua dan ketiga sama, tetapi keputusan pertama berbeda. Dapat diketahui juga untuk kesepakatan dari hasil keputusan pertama dan ketiga sama, tetapi keputusan kedua berbeda, tidak terdapat tahun kriteria IOD yang terjadi. Selanjutnya yaitu ada analisis ENSO, yaitu sebelum melakukan analisis ENSO, yaitu alangkah dengan berbagai sumber dilakukan terlebih dahulu pembuatan kolom tambahan sebagai nilai tahun selanjutnya. Dapat dilihat dalam tabel berikut, yaitu di setiap tahun dengan tujuan agar lebih memudahkan perhitungan bulan kriteria ENSO dengan periode JJA sampai MJJ menggunakan rumus di Microsoft Excel. Jika sudah dilakukan, maka analisis ENSO dengan menggunakan berbagai sumber siap untuk dilakukan. Yaitu yang pertama yaitu untuk menentukan tahun El Nino, La Nina maupun normal digunakan data indeks Oceanic Nino Index atau ONI dari NOAA, di mana data tersebut merupakan data rata bergerak 3 bulanan. Bulan El Nino didapatkan apabila nilai ONI lebih atau sama dengan 0,5, sedangkan bulan La Nina didapatkan apabila nilai ONI kurang atau sama dengan minus 0,5, dan bulan normal didapatkan apabila nilai ONI di antara nilai 0,5 dan minus 0,5. Untuk menganalisis penentuan keputusan El Nino, La Nina maupun normal, digunakan satu kesepakatan dari 3 keputusan. Keputusan pertama yaitu menganalisis tahun ENSO dengan menghitung kriteria bulan paling banyak yang dilihat dari bulan DJF sampai NDJ. Yaitu yang kedua, keputusan kedua adalah menganalisis bulan paling banyak yang dilihat dari bulan JJA sampai MJJ, dan yang terakhir yaitu menganalisis tahun ENSO berdasarkan kriteria yang digunakan oleh Gigi Whittle, di mana dalam penentuannya menghitung 5 kejadian rata-rata bergerak 3 bulanan secara berturut-turut sesuai dengan kriterianya.
Setelah dilakukan pengolahan data, terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama yaitu tahun-tahun yang diperoleh dari hasil kesepakatan dan keputusan pertama dan kedua sama, tetapi keputusan ketiga berbeda. Hal ini terjadi pada tahun 2005 dan 2006, di mana keputusan pertama dan kedua menganggap kejadiannya El Nino dan La Nina secara berturut-turut. Nah, hal tersebut terjadi karena penentuan yang digunakan oleh J.G. Weather mengutamakan kejadian El Nino dan La Nina-nya dibandingkan kejadian normalnya, dan juga menggunakan perhitungan 5 kejadian secara berturut-turut. Sedangkan untuk keputusan kedua menggunakan frekuensi banyaknya kejadian El Nino, La Nina maupun normalnya. Dan jika dibandingkan dengan keputusan pertama, dikarenakan periode perhitungan yang berbeda dengan keputusan ketiga. Selanjutnya, hal kedua adalah tahun-tahun yang diperoleh dari hasil kesepakatan dengan keputusan kedua dan ketiga sama, tetapi keputusan pertama berbeda. Untuk hal ini terjadi sebanyak 10 kali kejadian. Hal tersebut terjadi karena periode yang digunakan dalam penentuan kriteria ENSO untuk keputusan kedua dan ketiga sama, tetapi untuk keputusan pertama berbeda, yaitu untuk keputusan kedua dan ketiga menggunakan periode JCA sampai MJJ, sedangkan keputusan pertama menggunakan periode DJF sampai NDJ. Hal tersebut juga dapat menjadi kesimpulan bahwa penentuan kriteria ENSO dengan periode berbeda cukup berpengaruh untuk hasil akhir penentuannya. Hal yang ketiga yaitu tahun-tahun yang diperoleh dari kesepakatan dan keputusan pertama dan ketiga sama, tetapi untuk keputusan kedua berbeda. Hal ini terjadi pada tahun 2006, 2008, dan 2016. Hal tersebut terjadi karena periode yang digunakan dalam penentuan kriteria ENSO untuk keputusan pertama dan kedua menggunakan periode yang berbeda. Selanjutnya, mengapa keputusan kedua dan ketiga berbeda? Meskipun periodenya sama, yaitu dapat dijelaskan lagi yaitu karena perbedaan cara pengambilan penentuan kriterianya. Hal keempat adalah tahun-tahun yang diperoleh dari hasil kesepakatan dan ketiga keputusan menyatakan pendapat yang sama. Hal tersebut terjadi paling banyak untuk tahun-tahun kejadiannya, yaitu sebanyak 24 kali. Hal tersebut membuktikan bahwa penentuan kriteria tahun ENSO dan keputusan yang berbeda-beda tidak menjadi masalah dalam perbedaan hasil akhirnya di setiap keputusan, tetapi tidak semua kesepakatan dihasilkan dengan ketiga keputusan yang sama. Dari keempat hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kesepakatan dari hasil ketiga keputusan masing-masing sama merupakan tahun kejadian ENSO yang terbanyak, diikuti berturut-turut oleh kesepakatan dari hasil keputusan kedua dan ketiga sama, tetapi keputusan pertama berbeda, selanjutnya dari kesepakatan dari hasil keputusan pertama dan kedua sama, tetapi keputusan ketiga berbeda, dan terakhir dari kesepakatan dari hasil keputusan pertama ketiga sama, tetapi keputusan kedua berbeda. Selanjutnya yaitu kita akan menganalisis hubungan antara ENSO, IOD, dan anomali suhu permukaan laut di Indonesia. Dapat dilihat untuk ENSO dan IOD merupakan fenomena anomali iklim di daerah tropis yang umum dikenal dan paling dominan di antara yang lain. Kedua fenomena tersebut dapat menyebabkan curah hujan di bawah normal yang mengakibatkan bencana kekeringan panjang atau menyebabkan curah hujan di atas normal yang mengakibatkan bencana banjir, tanah longsor maupun yang lain. ENSO dan IOD merupakan fenomena yang tidak saling terkait, namun dapat memberikan dampak signifikan secara bersama-sama. Jika terjadi El Nino bersama dengan IOD positif, maupun saat terjadi La Nina yang terjadi secara bersama dengan IOD negatif. Dalam menganalisis ENSO dan IOD yang terjadi secara bersamaan, maka dibagi menjadi 4 analisis, yaitu yang pertama adalah ketika El Nino dan IOD positif terjadi secara bersamaan. Hal tersebut terjadi pada tahun 1994 dan 2015, dan dapat dinyatakan ketika El Nino dan IOD positif terjadi secara bersamaan, maka dampak kekeringan di Indonesia akan bertambah parah, karena El Nino dan IOD positif akan saling memperkuat dalam memberikan dampak. Ketika El Nino terjadi, sirkulasi Walker pun melemah karena kolam hangat yang seharusnya terbentuk di lautan Indonesia berpindah ke Pasifik. Akibatnya pembentukan awan dan hujan yang seharusnya terjadi di Indonesia pun berpindah ke Samudra Pasifik. Di sisi lain, IOD positif menunjukkan suhu permukaan laut di Samudra Hindia di dekat Afrika lebih hangat dibandingkan dengan suhu permukaan laut di Samudra Hindia dekat Sumatera. Akibatnya terbentuk tekanan rendah di dekat Afrika sehingga pusat konveksi pun berpindah dari Sumatera menuju Afrika. El Nino maupun IOD sama-sama berdampak pada kekeringan di Indonesia karena kedua fenomena ini telah menggeser pusat-pusat konveksi di Indonesia menuju Samudra Pasifik dan Samudra Hindia dekat Afrika. Selanjutnya, untuk kategori suhu permukaan laut, ketika terjadi El Nino dan IOD positif secara bersamaan dalam kategori dingin.
Hal ini menunjukkan bahwa El Nino dan IOD positif sama-sama mempengaruhi keadaan suhu permukaan laut di Indonesia menjadi lebih dingin dari keadaan normalnya. Selanjutnya untuk analisis kedua adalah ketika La Nina dan IOD negatif terjadi secara bersamaan. Hal tersebut terjadi pada tahun 1998 dan 2016. Dapat dinyatakan ketika La Nina dan IOD negatif terjadi secara bersamaan, maka curah hujan tinggi di Indonesia akan lebih meningkat, karena La Nina dan IOD negatif akan saling memperkuat dalam memberikan dampak. Ketika terjadi La Nina, maka angin di Samudra Pasifik menguat dan membawa massa air hangat ke arah Pasifik Barat, sehingga terjadi upwelling. Hal ini mengakibatkan suhu permukaan laut di sekitar Indonesia menjadi lebih hangat dari normalnya dan menyebabkan curah hujan menjadi meningkat. Selanjutnya, di sisi lain, ketika terjadi IOD negatif, terbentuknya pusaran tekanan udara tinggi di Samudra Hindia bagian barat, sehingga akibat suhu permukaan laut Samudra Hindia bagian barat yang lebih rendah daripada normalnya. Sebagai konsekuensinya, kondisi suhu permukaan laut di Indonesia menjadi lebih hangat dari normalnya dan mengakibatkan curah hujan di Indonesia menjadi lebih tinggi dibandingkan normalnya. Selanjutnya, untuk kondisi suhu permukaan laut ketika terjadi La Nina dan IOD negatif secara bersamaan dalam kategori hangat. Hal ini menunjukkan bahwa La Nina dan IOD negatif sama-sama mempengaruhi keadaan suhu permukaan laut di Indonesia menjadi lebih hangat dari keadaan normalnya. Untuk analisis ketiga yaitu kami lihat yaitu untuk ketika El Nino dan IOD negatif terjadi secara bersamaan dan sebaliknya. Hal tersebut tidak ditemukan dalam tahun kejadian, tetapi dapat dinyatakan ketika El Nino berpasangan dengan IOD negatif maupun sebaliknya, maka penurunan dan peningkatan curah hujan tidak akan terjadi secara signifikan. Analisis keempat yaitu ada ketika El Nino dan IOD positif terjadi secara bersamaan, tetapi untuk keadaan suhu permukaan laut dalam kategori normal. Hal tersebut terjadi pada tahun 2015. Dapat dinyatakan jika suhu permukaan laut dalam kategori normal ketika El Nino dan IOD positif secara bersamaan, maka dapat dipastikan nilai hal tersebut terjadi pada tahun 2015. Dapat dinyatakan jika suhu permukaan laut dalam kategori normal ketika El Nino dan IOD positif terjadi secara bersamaan, maka dapat dipastikan untuk nilai keadaan suhu permukaan laut tersebut mendekati kategori dingin. Karena baik El Nino maupun IOD negatif semuanya saling mempengaruhi kondisi suhu permukaan laut di Indonesia menjadi lebih dingin daripada keadaan normalnya. Dan dapat disimpulkan bahwa tahun 1994 dan 2015 terjadi kekeringan secara signifikan di Indonesia karena pada tahun tersebut terjadi fenomena anomali iklim, yaitu El Nino dan IOD positif terjadi secara bersamaan. Selanjutnya pada tahun 1998 dan 2016 terjadi peningkatan curah hujan tinggi yang signifikan, dikarenakan pada tahun-tahun tersebut terjadi fenomena anomali iklim yaitu La Nina dan IOD negatif terjadi secara bersamaan. Sekian penjelasan dapat saya sampaikan. Terima kasih.